وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wahai orang-orang yang beriman. Iya, berulang kali di dalam Al-Quran Al-Azim Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Karena kita sering lupa, kita sering lalai, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Bahkan ketika sholat Jumat pun kita melihat orang-orang yang telat untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, sibuk. Maka Allah panggil. Berulang kali kalau antum buka Al-Quran akan ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus. Ittaqullah. Ya, di ayat ini Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Syukur atas nikmat yang Allah berikan. Taat dan patuh kepada Allah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa Allah menciptakan kita? Kita akan tahu. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepada aku. Itu tujuan kita diciptakan. Sejak kapan kita harus beribadah? Sejak kau menjadi manusia. Sejak kapan Allah mulai mencatat amalan-amalan kita? Banyak santri-santri yang mengatakan, aku masih kecil. Engkau tahu, tatkala engkau balik, mulai saat itu dosamu dicatat. Sebelum engkau balik, dosa-dosamu nggak dicatat. Tapi amal solehmu tetap diperhitungkan. Sebagian kita merasa masih kecil, masih kecil, masih kecil. Dia hidup semaunya, tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan dalih masih kecil. Dalam agama kita hanya ada dua waktu buat engkau. Waktu sebelum engkau balik dan waktu setelah engkau balik. Berapapun umurmu, ketika engkau sudah balik, pena malaikat mencatat. Para sahabat Nabi di umur 15 tahun mereka sudah ikut perang, mengabdi kepada Sang Pencipta, mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Sebagian mereka tidak pernah pulang dari medan perang. Sebagian mereka pulang dengan cacat di fisiknya. Karena mereka tahu tatkala sudah baligh, mereka sudah harus berhati-hati dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, dunia ini penjara. Buat siapa? Buat yang beriman.
Kalau engkau masuk dalam panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Walaupun engkau kaya raya, walaupun engkau tidak berada di balik tembok-tembok yang tinggi, engkau di penjara. Ada aturan nggak boleh seperti ini, harus seperti ini. Dan orang yang mengatakan beriman akan diuji. Ahsiban nas an yaqulu amanna. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya mukmin, saya Islam, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diberi ujian, mereka tidak dikasih fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah memberikan fitnah, ujian, cobaan buat orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Dan ujian Allah itu beragam. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan buat kaum laki-laki daripada wanita. Itu salah satu fitnah. Dan negeri kita sedang berada dalam gelombang fitnah yang sangat dahsyat. Bagaimana anak umur 5 tahun melecehkan anak umur 5 tahun? Bagaimana anak-anak SD hamil? Na'udzubillah. Bagaimana anak-anak SMP jadi mucikari? Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan yang menjijikkan dan jalan yang sangat buruk yang ditempuh manusia. Maka semua lorong, semua jalur, semua jalan yang mengantarkan kepada perzinaan ditutup. Dan awal lorong itu adalah mata. Ketika Anda berbicara tentang perzinaan, ini bukan ditujukan buat yang masih muda. Yang tua pun tetap tergoda dengan wanita. Bagaimana para salafus soleh yang mengatakan, aku sudah sampai 80 tahun dan aku buta, tapi aku takut dengan godaan wanita aja. Maka Allah perintahkan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan sebagian pandangan mereka. Dulu godaan wanita yang Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengatakannya, itu sudah sangat membahayakan. Bagaimana dengan kondisi sekarang, jemaah? Yang di mana-mana seorang bisa melihat wanita di tangannya, di jalanan, kapanpun mereka bisa. Maka tundukkan pandangan, hindarin tempat-tempat fitnah, jauhi. Yang sudah mampu menikah, kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, menikah, jangan ditunda.
menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena itu akan menyelamatkanmu dari perzinaan. Itu akan membantumu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Tidak semuanya mampu. Sebagian masih sekolah. Sebagiannya memang tidak memiliki penghasilan. Fa'alaihi bisyam, puasa. Perbanyak puasa sunnah. Fa innahu lahu wija, itu akan dapat mengontrol syahwatmu, menundukkan keinginan. Datang seorang pemuda kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." 1446 tahun yang lalu, bagaimana pemuda ini merasakan dahsyatnya godaan wanita, kemudian dia meminta restu, meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "I'dzan li bizina." Izinkan aku untuk berzina. Dia punya syahwat yang membara. Dia punya keinginan yang meronta-ronta, dan dia tahu bahwasanya Islam melarang perzinahan, dan dia tahu bahwa hidup di dunia adalah penjara. Maka dia meminta restu kepada Nabi SAW, "Idzan li bizina." Izinkan aku berzina. Para sahabat Nabi yang melihat orang ini, mereka jadi marah. Mereka, apa ini? Apa ini? Apa kata Sayyidul Bashar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala udnu. Sini kau mendekat. Dekat sama Nabi. Sampai Nabi bisa menjamah dada pemuda ini. Nabi mengatakan, apa yang kau katakan tadi? I'dzan li bizina. Nabi mengajak dia berfikir. Setelah pendekatan dari hati ke hati, beliau mengatakan, "Atardahu li ummik." Apakah engkau mau ibumu dizinain sama orang? Qala la ya Rasulullah. Mana anak yang ridho ibunya dizinai sama orang? Apa kata Nabi SAW? "Walan nas yardawna li ummahatim." Kalau engkau berzina dengan siapa engkau? Boleh jadi dengan ibunya orang. Orang nggak ingin ibunya dizinai. Atardahu li ukhtik, li bintik, li ammatik, li khalik. Engkau mau anakmu dizinain? Engkau mau saudarimu dizinain? Engkau mau bibimu dizinain? Disebutkan kerabat-kerabat dia yang secara hati orang nggak terima. Enggak ya Rasulullah. Nabi ingin menggambarkan bahwa zina itu perbuatan buruk. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi menepuk pemuda ini di dadanya sambil mengatakan, Allahumma gfir dzambah. Allahumma gfir dzambah. Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Wa tahhir qalbah, sucikan hatinya. Wa hassin farjah, dan jaga kemaluannya. Ahibati fillah, ingat semua dimulai dari mata, kemudian akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Tutup pintu itu, Allah selamatkan kita insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Sebagian orang tergoda dengan wanita, kemudian dia memandang dengan matanya. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan hati dan fisiknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-nadhratu sahmun.
Pandangan mata itu adalah anak panah. Min sihami iblis masmuma. Anak panah yang beracun dari panah-panah iblis. Kalau bicara beracun, terkadang dia nggak nyampe ke tubuh, hanya lewat saja. Racunnya dapat berpengaruh kepada tubuhnya. Maka berdoalah, memohon kepada Allah penjagaan. Anak muda tadi yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikasih penjelasan sebelumnya, sejak didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih dia benci daripada perzinahan. Benci dia dengan perzinahan, padahal dia datang untuk berzina. Maka mintalah kepada Allah. Orang tua doakan anaknya, orang-orang soleh doakan muridnya. Minta kepada Allah, Allahumma ghfir dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Dan untuk orang tua, doamu mustajab. Doakan buat anakmu agar dijaga sama Allah Azza wa Jal. Tatkala dia punya kemampuan untuk menikah dan ingin menikah, jangan dihalangi untuk menikah, nikahkan dia. Ketika engkau punya kemampuan untuk itu. Dan di antara doa diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Beliau mengajarkan doa, Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan maniku. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Kita tahu dengan keutamaan hari Jumat. Agungkan, muliakan hari ini dengan amal-amal soleh yang kita diperintahkan untuk beramal dengannya. Perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Berdoa di akhir Jumat nantinya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.